ibadah hari ini. Kakak mau sapa semuanya. Apa kabar semuanya di rumah? Semuanya pastinya baik ya, kabarnya luar biasa. Hari ini kakak mau tanya dulu ya, Leonya ikutin ya. Kakak mau bilang Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes ya. Sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya.
ibadah kita dari awal hingga akhir boleh berjalan surut dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Karena oleh perkenanan-Mu, kami anak-anak-Mu boleh dapat bersekutu dengan Engkau pada sore hari ini. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan Engkau. Bapa di sorga, kami memohon tuntunan dan bimbingan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan penyertaan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan dan juga urapan Tuhan. Kami percaya ada bagi kami anak-anak-Mu. Dan biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami datang serahkan ibadah ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Namun persiapkan persembahan, kita memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita mau berdoa semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam persembahan ini kami berikan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Kita nyanyi, Yesus Raja segala bangsa. Dengan gerakan ya, ikutin kakak-kakak. Adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Jadi seperti Yesus, di mana ada dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29. Menjadi serupa dengan gambarannya, dengan menjadi karakter Kristus. Kita mari memuji Tuhan, jadi seperti Yesus. Seperti yang Engkau lakukan.
kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh diperkenankan pada minggu ini untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami semua. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi lebih dari itu kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terkhususnya domba-domba kecil-Mu Tuhan, biarlah di generasi mereka terus diperlengkapi dan mereka boleh menjadi saksi Kristus di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur ya. Kita dalam masa pandemi ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah ada dalam pemuridan pelajaran yang ketiga. Adik-adik masih ingat kan kalau di pelajaran yang pertama kita belajar pemuridannya tentang di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dan ayatnya adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Kemudian kita juga membaca di dalam firman Tuhan, khususnya pelajaran yang kedua, yaitu di dalam Kristus ada jaminan doa. Dan ayatnya adalah Yohanes pasal 16 ayat 24. Nah, sekarang kita ada di pelajaran yang ketiga dan kita sudah belajar sepanjang 3 minggu ya. Dan minggu ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan bagi kita semua ya. Mari adik-adik semuanya perhatikan bagian kebenaran firman Tuhan ini ya. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, di jaminan yang ketiga dalam pemuridan kita, pelajaran yang ketiga adalah di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Nah, kita mengalami kemenangan seperti apa adik-adik? Mengalami kemenangan atas setiap pencobaan atau setiap godaan. Nah, di minggu yang pertama kakak sudah berbagi bahwa ketika kita mengalami pencobaan, kita harus meyakini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita ya. Karena Allah itu setia. Nah adik-adik, kita juga belajar ya bahwa setiap pencobaan yang terjadi itu karena keinginan kita ya. Karena pencobaan itu bukan datang dari Allah. Tetapi memang Allah mengizinkan penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian supaya pada akhirnya kita bertumbuh di dalam iman. Nah, tapi minggu ini kita mau belajar bahwa apa sih alasannya kita mengalami kemenangan di dalam Kristus? Apa yang menjadi alasan? Mengapa sehingga kita disebut lebih daripada seorang pemenang? Atau apa tujuannya gitu ya? Nah, tujuan anak-anak Tuhan kenapa Allah menetapkan kita lebih dari seorang pemenang? Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 ya adik-adik ya, bahwa kita ditetapkan lebih dari seorang pemenang dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, alasannya kita sudah lihat ya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini, bahwa karena kita ini buatan Allah. Mengapa kita mengalami kemenangan adik-adik? Karena kita ini adalah milik Allah. Waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita mendapat warisan sebagai pemilik kerajaan sorga. Artinya kita menikmati berkat-berkat rohani adik-adik. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita nggak di luar Kristus ya. Kita di dalam Kristus. Karena kita sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tujuannya adalah untuk kita melakukan pekerjaan baik. Nah, waktu adik-adik diselamatkan sebagaimana di pelajaran 1 dalam pemuridan, tujuannya untuk apa sih? Masih ingat kan slogannya? Aku diselamatkan untuk menjadi alat
keselamatan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kenapa juga ada jaminan doa adik-adik? Supaya pada akhirnya kita mau bersyafaat buat bangsa-bangsa, buat suku-suku. Jadi kita diselamatkan untuk satu tujuan, untuk satu misi, yaitu penuntasan amanat agung. Ini selalu menjadi penekanan Kak Yani ya, buat adik-adik semua, bahwa firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan, kita juga memiliki jaminan doa kita dijawab, semuanya tujuannya untuk kita pada akhirnya menjadi saksi Kristus. Begitu juga di pelajaran 3, kita mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan, tapi Allah memberikan kepada kita kemenangan. Kita menang atas setiap pergumulan itu. Tujuannya supaya apa? Supaya pada akhirnya adik-adik kita tidak fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi, karena ada jaminan di dalam Kristus. Tapi kita lebih fokus pada apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Kakak Yani selalu menekankan ini ya, bahwa Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di Kisah Para Rasul juga, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, itu juga menjadi penekanan ya adik-adik ya, bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita diberikan keberanian dan kemampuan untuk kita menjadi saksi Kristus. Nah, di Efesus ini Rasul Paulus meneguhkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka fokus pada tujuan mereka. Fokus pada tujuan hidup mereka adik-adik. Tujuan hidup kita semua anak-anak Tuhan, bukan hanya jemaat di Efesus ya adik-adik ya, tapi semua kita, termasuk adik-adik sekolah minggu, tujuannya kita mengalami kemenangan, kita diselamatkan, doa kita dijawab, adalah supaya pada akhirnya kita mau maksimal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tidak ada kehendak Tuhan yang paling terdalam selain kita mau menjangkau orang-orang yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang biasa disebut dengan slogan misi. Nah, misi itu artinya kita siap diutus untuk kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Adik-adik semua, kita pasti punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu dengan kata lain adik-adik cita-cita. Nah, kakak tahu ada yang sebagian yang pengen jadi guru, ada juga yang mau jadi pendeta, wah, ada juga yang jadi misionaris. Tapi ada juga yang punya cita-cita ya untuk menjadi pilot, menjadi dokter, dan lain-lain. Itu semua berasal dari Tuhan. Di bagian ini dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan satu tujuan, melakukan pekerjaan baik. Maka adik-adik di masa pandemi seperti ini, adik-adik harus fokus untuk berpikir hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan menghabiskan waktu di sinetron. Kakak mendengar loh ada beberapa adik-adik yang pada akhirnya masa pandemi ini lebih fokus untuk nonton sinetron. Itu sinetron orang-orang dewasa, dan itu bukan ciri anak Tuhan. Anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena ini yang dimaksud dengan pekerjaan baik. Nah, baik adik-adik, kita diteguhkan di bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami kemenangan, tujuannya supaya pada akhirnya kita fokus atau kita berpusat pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Tuhan. Nah, mari adik-adik, kita tidak harus menjadi anak-anak Tuhan yang bayi rohani ya, tapi kita harus dewasa rohani. Walaupun masih kecil, tapi harus dewasa rohani. Jangan sampai ada sedikit masalah, adik-adik ngambek, menyerah, aku nggak bisa kok Tuhan nggak sayang aku. Wah, nggak kayak gitu adik-adik. Waktu ada PR yang banyak, tetap adik-adik berkata, aku lebih dari pemenang, aku pasti bisa. Karena apa? Tujuannya untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Mari adik-adik, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang Tuhan maksudkan adalah, mari kita ambil waktu untuk berdoa, untuk satu suku setiap hari, merenungkan firman Tuhan. Kita boleh juga berbicara lewat handphone, lewat WhatsApp, atau lewat Zoom, apa saja.
dan kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Dari kecil, mari kita lakukan itu semua. Tujuan kita diselamatkan, jaminan ada doa yang kita naikkan dan Tuhan jawab, dan ada jaminan kemenangan supaya pada akhirnya kita melakukan pekerjaan baik, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur untuk sore hari ini kami diteguhkan lagi Tuhan, bahwa sesungguhnya kami anak-anak-Mu diselamatkan dengan satu tujuan, untuk kami menjadi alat keselamatan. Kami juga diberikan jaminan di dalam Kristus, bahwa setiap doa yang kami naikkan pasti dijawab. Tetapi kami juga diberikan jaminan di dalam Kristus, bahwa ada kemenangan atas setiap pencobaan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami diteguhkan bahwa kami mengalami kemenangan, supaya pada akhirnya kami melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu kami hidup untuk kesenangan Tuhan. Kami hidup untuk kepentingan Tuhan. Dan kepentingan Tuhan, kesenangan Tuhan, kerinduan Tuhan yang terdalam adalah kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, suku-suku, bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini kami yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, lebih banyak kami mempergunakan waktu untuk hal-hal dunia, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami supaya ke depan kami jauh lebih baik, kami berubah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, supaya mereka terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Namun kita akan menyanyikan pujian bersama menyembah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Saat kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sudah diberi kuasa, kita punya kuasa menjadi anak Allah. Kita katakan pujian ini bersama menyembah, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Aku percaya terima Yesus di hatiku, menjadi baru
kita akan mendoakan suku Said Ketetu yang ada di Ambon, yang dimana suku ini mereka belum begitu mengenal Tuhan Yesus dan pelayanan untuk pemberitaan Injil masih nol. Dan bahkan untuk pemutaran film Tuhan Yesus juga belum ada. Saat ini kesempatan yang terindah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Kita mau mendoakan suku ini. Sehingga suku ini mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan bersyafaat bersama-sama di saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan kami menyerahkan secara khusus buat suku Said Ketetu yang ada di Ambon, Maluku. Kami rindu Tuhan agar Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan jamah hati mereka. Agar suku ini diselamatkan dan suku ini boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dan mereka membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga datang dan kami juga mau berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang sudah setia di dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberikan semangat, gairah kepada anak-anak ini sehingga mereka terus mengalami Engkau dan mereka terus bertumbuh secara iman di dalam hidup mereka. Sehingga perubahan terjadi hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang dan berdoa untuk kakak-kakak mentor yang saat ini sedang melayani. Kami juga berdoa, mohon kekuatan, berikan kami juga gairah, sehingga kami boleh terus melayani di dalam pelayanan ini. Kami terus mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu lah kami datang dan berharap dan memohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadi jaminan bagian kami, dan kami bisa dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tugas kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau, kami harus menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Ketika kami berada di situ tempat, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dan menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyempurnakan doa kami ini. Dan biarlah kuasa-Mu menjadi nyata bagi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi doa kami. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhir. Tiba waktunya kita akan doa berkat. Mari kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, Engkau boleh menuntun dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan menyempurnakan semuanya. Dan saat ini kami datang berdoa. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka, menyertai mereka. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah senantiasa ada bagi kami, memberikan kami keberhasilan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, pasti berhasil. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus juga untuk anak-anak-Mu dalam studi mereka yang Kau berikan pada mereka kepintaran, hikmat, semangat yang baru, kesehatan Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti proses belajar online di rumah dengan baik ya Bapak. Hamba juga berdoa, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menaikkan syukur atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Kami datang dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Mari semuanya kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mau menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik semua, kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.